Selamat sore, perkenalkan nama saya Mutiara Aprilia Patalo, NIT 6020007, jurusan Tata Laksana tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang potensi bisnis dan kewirausahaan. Potensi adalah kekuatan, kemampuan, daya baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal, sedangkan bisnis adalah proses sosial untuk menghasilkan keuntungan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kewirausahaan berarti proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan. Memikul risiko finansial, psikologi sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Potensi bisnis dan kewirausahaan berarti kemampuan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang berbeda dengan yang lainnya agar menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam melakukan sebuah bisnis, seseorang atau pengusaha harus melakukan analisa terhadap potensi bisnisnya agar dapat menguasai bisnisnya dengan sempurna serta dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain yang sering disebut dengan analisa atau identifikasi pasar. Analisa pasar juga bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa luas potensi tersebut serta bagaimana perkembangannya di kemudian hari. Identifikasi pasar merupakan proses yang harus terus-menerus dilakukan terhadap hal-hal yang terjadi dalam transaksi bisnis baik sebelum, selama maupun sesudah terjadinya transaksi tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi penjual karena dapat menentukan siapa konsumennya dan seberapa besar permintaan terhadap suatu produk yang ditawarkan. Identifikasi pasar juga perlu dilakukan oleh konsumen karena konsumen juga perlu tahu pengusaha mana yang menjual produk yang dibutuhkan konsumen, kualitas yang bagus, serta harga yang terjangkau. Pasar telah dibahas banyak oleh berbagai ilmu dari segi ilmu ekonomi. Pasar dipandang sebagai interaksi antar konsumen dan produsen. Interaksi adalah sebagai cerminan dari proses analisa pasar yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Kedua tinjauan tersebut mempunyai beberapa aspek yang sama, yaitu yang pertama, pasar terdiri dari sekumpulan orang atau organisasi yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Yang kedua, orang-orang tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam melakukan transaksi jual-beli, baik sebagai penjual atau sebagai pembeli. Tujuan identifikasi pasar yaitu, yang pertama, menentukan pasar apa yang sedang atau akan dilayaninya. Hal ini dapat diidentifikasi lewat penentuan tentang kebutuhan apa dan siapa atau orang atau organisasi mana yang dilayaninya. Yang kedua, menentukan di mana lokasi tempat tinggal dari orang atau organisasi yang membutuhkan produk yang dipasarkannya, misalnya di Jawa, luar Jawa, kota, desa, dan sebagainya. Yang ketiga, seberapa luas jumlah potensi pasar serta estimasi pasar yang dapat dilayaninya. Hal ini perlu untuk menganalisa apakah pasar tersebut cukup luas dan ekonomis untuk dilayaninya. Yang keempat, menentukan sifat-sifat dan karakteristik dari pasar tersebut. Hal ini menyangkut analisa tentang selera, kesenangan, kebiasaan, sikap, perilaku, gaya hidup, maupun kebudayaan yang dimiliki oleh konsumennya. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya dimohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.